Di pinggiran kota yang sunyi, berdiri sebuah pabrik tua dengan tembok beton yang menghitam oleh debu dan jelaga. Udara di sekelilingnya terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Pabrik itu beroperasi siang dan malam tanpa henti. Suara mesin-mesin tua berderak menambah suasana mencekam. Namun, di balik gemuruh mesin dan kesibukan para pekerja, terselip kisah kelam yang ditutupi rapat. Desas-desus beredar di antara buruh lama, bahwa pabrik ini memiliki rahasia yang tak boleh dibicarakan. Banyak karyawan yang pernah bekerja di sini menghilang tanpa jejak. Ada yang datang bekerja seperti biasa, namun tak pernah pulang. Ada yang ditemukan tewas mengenaskan, tubuhnya hancur seperti terbakar dari dalam. Tapi anehnya, setiap kematian selalu ditutup sebagai kecelakaan kerja. Dimas, seorang pemuda dengan tekad kuat, baru saja diterima bekerja sebagai teknisi di pabrik itu. Baginya ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasib. Ia tak mempedulikan cerita-cerita seram yang beredar. Toh menurutnya semua itu hanya mitos yang dilebih-lebihkan. Hari pertama bekerja, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tak wajar. Saat memasuki ruang kontrol untuk memeriksa sistem listrik, matanya tertuju pada sebuah panel besar di pojok ruangan. Besi tua yang kusam itu tampak biasa saja, tapi hawa di sekitarnya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam. Tiba-tiba, suara lirih mengganggu pikirannya. Panas, gelap. "Tolong aku." Dimas menoleh cepat. Ruangan itu kosong. Hanya ada dirinya dan dengungan listrik dari mesin-mesin. Ia menggelengkan kepala, berusaha mengabaikan suara itu. Mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Jangan biarkan mereka. Aku masih di sini." Dimas merasakan bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mendekati panel listrik itu, menempelkan telinganya dengan ragu. Ada sesuatu di dalam sana. Bisikan samar, suara rintihan tertahan, seolah ada seseorang yang berusaha berbicara tetapi tertutup rapat di balik baja tebal. Sebuah tangan menepuk bahunya keras. "Hei, ngapain lo?" Suara berat seorang pria membuat Dimas tersentak mundur. Ia berbalik dan melihat seorang pekerja senior, Rudy, berdiri dengan ekspresi curiga. "Enggak. Gue cuma dengar sesuatu dari dalam panel ini," jawab Dimas ragu. Rudy terdiam sesaat, lalu tertawa hambar. "Udah, jangan banyak tanya. Panel itu nggak boleh dibuka sembarangan. Awas kalau ketahuan ngoprek tanpa izin, bisa dipecat." Dimas mengangguk, tapi pikirannya masih terpaku pada suara-suara yang tadi ia dengar. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali bekerja. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Saat giliran jaga malam, Dimas berjalan menyusuri koridor pabrik yang remang. Lampu berkedip-kedip seperti ada gangguan listrik. Udara semakin dingin, membuat tubuhnya menggigil. Ketika ia melewati ruang kontrol, suara itu terdengar lagi. "Panas. Aku terbakar. Jangan biarkan mereka." Kini suaranya lebih nyaring, bercampur dengan isakan dan desahan pilu. Dimas berdiri mematung, jantungnya berdegup keras di dalam dada. Tiba-tiba, pintu panel listrik bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Dimas mundur dengan napas tertahan, keringat dingin membasahi punggungnya. Seketika lampu-lampu di sekitarnya mati. Pabrik mendadak gelap. Dimas terengah-engah, matanya berusaha menyesuaikan diri dalam kegelapan. Kemudian, sebuah suara mengerikan terdengar. Suara jeritan panjang yang menyayat telinga. Dan tepat di depan panel listrik, samar-samar ia melihat bayangan seseorang. Seseorang dengan tubuh hangus, kulitnya mengelupas, bola matanya meleleh, menatapnya tanpa ekspresi. Dimas ingin berteriak,
tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Malam di pabrik terasa lebih sunyi dari biasanya. Mesin-mesin tetap berdentam, tetapi ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduk meremang. Di ruang kontrol, Dimas dan Rudy sedang melakukan pengecekan rutin. "Buruan cek voltage stabilizer-nya, Dim. Kalau sampai drop lagi, kita yang disalahin," kata Rudy sambil bersandar di meja, menghisap rokok dalam-dalam. Dimas mengangguk, mengarahkan senter ke panel listrik utama. Besi tua yang sudah mulai berkarat itu tampak berdiri kokoh, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kabel dan aliran listrik. Saat ia hendak mencatat angka tegangan, sesuatu yang aneh terjadi. "Tolong." Panas, gelap. Dimas tertegun. Suaranya lemah, hampir tertelan oleh deru mesin, tapi jelas. Seperti seseorang berbisik di dekat telinganya. Ia menoleh cepat, matanya menyapu ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya Rudy yang masih berdiri santai. Matanya sibuk menatap layar monitor. Dimas menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat ia kembali menekan tombol di alat pengecek listrik. Panas. "Gelap, tolong aku." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dimas melangkah mundur. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. "Rud, lo dengar sesuatu enggak?" tanyanya. Suaranya bergetar. Rudy mengangkat alis. "Dengar apaan?" Dimas menunjuk panel listrik. "Gue dengar ada yang ngomong dari dalam." Rudy menatapnya beberapa detik lalu meledak dalam tawa. "Anjir, lo serius? Itu suara korsleting, Dim. Udah jangan halu, kerja aja." Dimas ingin membantah, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan percuma. Rudy jelas tidak mendengar apa yang ia dengar. Ia memaksa dirinya untuk tetap fokus pada pekerjaannya, meski pikirannya tak bisa lepas dari suara aneh itu. Setelah selesai mencatat data, mereka keluar dari ruang kontrol, meninggalkan panel listrik yang masih berdiri diam, menyimpan rahasianya. Malam itu Dimas bermimpi buruk. Dalam mimpi itu ia berada di dalam ruang kontrol, sendirian. Lampu-lampu berkedip, menciptakan bayangan gelap yang menari di dinding. Panel listrik berdiri tegak di hadapannya, namun kali ini berbeda. Pintu panelnya terbuka sedikit, menganga seperti mulut yang siap menelan. Dimas merasa ada sesuatu yang menariknya. Mendekat, ia ingin berbalik, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dari celah panel yang terbuka, sesuatu bergerak di dalamnya. Sebuah tangan, hitam, melepuh, dengan jari-jari kaku yang bergerak lambat. Merangkak keluar seperti ingin mencengkeramnya. "Panas, tolong aku." Dimas ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tersumbat. Ia hanya bisa menyaksikan tangan itu semakin mendekat, meraih dadanya. Lalu segalanya berubah menjadi api. Api yang menyala ganas, menelan tubuhnya, membakar kulitnya perlahan. Panasnya tak tertahankan. Ia merasa dagingnya meleleh, tulangnya menghitam, jeritan kesakitan menggema di kepalanya. Dimas terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menatap sekeliling. Ia masih di kamar kosnya, namun saat ia melirik seragam kerjanya yang tergantung di kursi, matanya membelalak. Di dada seragam itu, ada bekas telapak tangan hangus. Seolah seseorang dengan kulit terbakar pernah mencengkeramnya semalam. Hari itu, suasana di pabrik terasa lebih tegang dari biasanya. Bisik-bisik di antara para pekerja terdengar semakin sering. Mereka berbicara dengan nada berbisik, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dimas baru saja tiba untuk shift malam ketika ia melihat beberapa orang berkumpul di depan ruang kontrol. Wajah mereka pucat, beberapa bahkan terlihat gemetar. "Ada apa?" tanyanya pada seorang rekan. "Bayu." Bayu menoleh padanya dengan ekspresi ngeri. "Pak Sarman, dia..." Belum sempat Bayu menyelesaikan kalimatnya, Rudy datang dan menarik lengan Dimas. "Lo harus lihat ini, Dim," katanya dengan nada serius. Mereka masuk ke dalam ruang kontrol. Bau gosong memenuhi udara, menusuk hidung Dimas. Lantai di dekat panel, listrik menghitam.
seolah sesuatu telah terbakar di sana. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah noda darah yang bercampur dengan abu di sekelilingnya. "Apa yang terjadi?" tanya Dimas. Suaranya bergetar. Rudy mengambil remote dan menyalakan monitor CCTV. "Lo lihat sendiri," katanya sambil menunjuk layar. Dimas menatap rekaman yang diputar ulang. Di layar, terlihat Pak Sarman, teknisi senior yang sudah bekerja di pabrik selama bertahun-tahun, berjalan sendirian menuju panel listrik di tengah malam. Gerakannya lambat, seperti orang yang sedang linglung. Tiba-tiba, saat ia berdiri tepat di depan panel, tubuhnya tersentak. Ia mulai mencakar lehernya sendiri, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar, lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanpa sebab yang jelas, api muncul dari tubuhnya. Tidak dari luar, tetapi dari dalam. Matanya membelalak, urat-urat di wajahnya menegang. Ia mencoba berteriak, namun api dengan cepat membakar tenggorokannya. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh ke lantai, terbakar hidup-hidup. Dimas menelan ludah. Ini nggak mungkin," bisiknya. Rekaman itu tidak menunjukkan ada sumber api dari luar. Tidak ada korsleting, tidak ada ledakan. Pak Sarman terbakar begitu saja, seolah tubuhnya adalah bahan bakar yang dinyalakan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Dan lo tahu yang lebih aneh?" Rudy melanjutkan. "Kita cek semua sistem listrik. Nggak ada indikasi kebakaran. Nggak ada arus pendek. Nggak ada yang korslet. Seolah-olah ada sesuatu yang membakarnya dari dalam," potong Dimas dengan suara lirih. Rudy mengangguk pelan. Pihak pabrik seperti biasa buru-buru menutup kasus ini. Dalam laporan resmi, mereka menyebutnya sebagai kecelakaan kerja akibat kelalaian teknisi. Namun para pekerja tidak mudah dibohongi. Malam itu juga, 2 orang buruh mengundurkan diri. Keesokan harinya 3 lainnya menyusul. Dalam seminggu lebih dari 10 orang memilih untuk berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. Dimas semakin yakin ada sesuatu yang janggal di dalam panel itu. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang haus akan korban berikutnya. Malam itu, hujan turun dengan deras, membuat suasana di pabrik semakin mencekam. Dimas berdiri diam di depan panel listrik yang selama ini menjadi sumber teror di benaknya. Suara bisikan yang pernah ia dengar, rekaman kematian Pak Sarman, serta mimpi buruk yang terus menghantuinya. Semuanya mengarah ke satu hal. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam panel ini. Dan malam ini, ia akan mencari tahu. "Lo yakin mau buka ini?" Rudy bertanya dengan suara berat. Dimas menatapnya sejenak lalu mengangguk. "Gue nggak bisa diam aja. Ada yang nggak beres sama tempat ini, Rud." Rudy menghela napas panjang. "Sial, kalau terjadi sesuatu gue angkat tangan, Dim. Jangan nyalahin gue." Dengan tangan gemetar, Dimas meraih obeng dan mulai melepas sekrup yang menutup panel listrik. Suara logam beradu terdengar di antara dentuman hujan di luar. Setiap kali sekrupnya terlepas, perasaan tidak enak semakin menghantui mereka. Ketika bau terakhir dilepas, panel itu terbuka perlahan dengan suara decitan yang mengerikan. Begitu terbuka, gelombang bau busuk langsung menghantam wajah mereka. Bau daging terbakar. Rudy menutup hidung dan mundur selangkah. "Astaga, apa ini?" Dimas menyorotkan senter ke dalam panel. Awalnya yang terlihat hanya kabel-kabel kusut yang terbakar sebagian. Namun, saat ia mengarahkan cahaya lebih dalam, dadanya langsung terasa sesak. Di dalam panel listrik itu, tersembunyi sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Tulang belulang manusia, masih hitam pekat seperti arang, tertumpuk di dalam. Beberapa bagian masih terbungkus daging hangus seperti seseorang telah terpanggang hidup-hidup di dalam sana. Tengkoraknya retak, giginya mencuat dengan ekspresi horor yang membeku selamanya. Rudy langsung memuntahkan isi perutnya di lantai. Dimas hanya bisa berdiri kaku, matanya terpaku pada sisa-sisa mengerikan itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa terjebak di dalam panel ini. Bagaimana tubuhnya bisa terbakar tanpa menyebabkan korsleting atau kebakaran besar. Satu hal yang pasti, ini bukan kecelakaan biasa.
Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Ruangan yang tadinya panas menjadi dingin menggigit, dan kemudian Dimas mendengarnya lagi bisikan itu. Dimas, ia membelalakan mata. Suara itu kini lebih jelas, lebih nyata, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya dan membisikkan namanya dengan suara parau. Dengan napas terengah, Dimas menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun ia bisa merasakan sesuatu. Tatapan tak terlihat yang menatapnya dari dalam kegelapan panel. Dimas menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Rud, kita harus tutup ini," bisiknya pelan. Rudy, yang masih gemetar, mengangguk cepat. Iya, tutup sekarang juga." Mereka bergegas memasang kembali panel. Tangan mereka gemetar saat mengencangkan baut. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikannya, jeritan panjang menggema di seluruh pabrik. Jeritan itu begitu melengking, begitu menyayat, seolah berasal dari seseorang yang sedang disiksa dalam api yang tak terlihat. Lampu di ruang kontrol berkedip-kedip liar. Mesin-mesin bergetar, alarm berbunyi sendiri tanpa sebab. Dan di tengah kekacauan itu, Dimas merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Sebuah tangan hangus, hitam, dengan daging yang nyaris terkelupas. Dimas menoleh dengan napas tercekat, dan dalam sekejap, semua menjadi gelap. Sejak kejadian di panel listrik malam itu, pabrik seakan berubah menjadi tempat yang berbeda. Ada sesuatu yang mengintai di dalam bayang-bayang. Lampu-lampu sering berkedip sendiri, bahkan beberapa kali meledak tanpa alasan. Mesin-mesin beroperasi tiba-tiba, seolah ada tangan tak kasat mata yang menghidupkannya. Para pekerja mulai resah. Mereka merasa ada sesuatu yang bergerak di antara mereka, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata keberadaannya. Malam itu, Dimas duduk di ruang istirahat, mencoba menenangkan pikirannya yang terus dihantui kejadian-kejadian aneh. Tangannya gemetar saat ia meneguk kopi yang sudah mulai dingin. "Lo kelihatan kacau, Dim," ujar Rudy yang duduk di seberangnya. Dimas mengusap wajahnya. "Gua ngerasa kayak ada yang ngikutin gue, Rud. Lo nggak ngerasa ada yang aneh di pabrik ini sejak kita buka panel itu?" Rudy terdiam. Matanya sedikit gelisah, tapi ia tetap mencoba bersikap santai. "Udahlah, mungkin kita cuma kelelahan. Jangan mikir macem-macem." Namun sebelum Dimas sempat menjawab, listrik tiba-tiba mati. Ruangan seketika gelap gulita. Terdengar suara dengungan rendah, seperti listrik, yang berusaha menyala kembali. Lalu suara lain mulai muncul, bisikan-bisikan samar dari segala arah. "Dimas," suara itu menyebut namanya. Dimas merasakan napasnya tercekat. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Di luar ruang istirahat, terdengar suara pekerja berteriak, "Lihat itu! Siapa di sana?" Dimas dan Rudy bergegas keluar. Di antara mesin-mesin besar yang masih diam dalam kegelapan, beberapa pekerja berdiri terpaku. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka tertuju pada sesuatu di ujung ruangan. Bayangan hitam. Ia bergerak perlahan, melintas di antara mesin-mesin yang kini menyala sendiri, beroperasi tanpa ada yang menghidupkannya. Cahaya dari lampu darurat yang berkedip sesekali memperlihatkan sosoknya. Tinggi, kurus, tubuhnya seperti tertutup jelaga hitam pekat. Matanya kosong, hanya lubang gelap yang menatap. Tanpa jiwa, salah satu pekerja tadi berlari panik. "Kita harus keluar dari sini." Namun saat ia hendak berbalik, tubuhnya tersentak ke belakang. Jeritan panjang keluar dari mulutnya sebelum ia jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang seperti dialiri listrik. Dimas ingin menolong, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan jangan, mendekat. Bayangan hitam itu berhenti bergerak. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Dimas. "Dimas!" Suara itu terdengar tepat di dalam kepalanya. Dimas mundur selangkah, jantungnya berdegup liar. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi ia bisa merasakan tatapannya yang dingin menusuk ke dalam dirinya. Ketika listrik kembali menyala, sosok itu menghilang begitu saja. Namun,
Jejak hangus di lantai tempat bayangan itu berdiri masih tertinggal, seperti bukti bahwa ia memang ada. Dimas tahu, ini belum berakhir. Setiap malam ia mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang pria yang diseret oleh tangan-tangan hitam ke dalam panel listrik. Pria itu meronta, berteriak memohon ampun, tetapi tidak ada yang menolongnya. Begitu tubuhnya masuk ke dalam panel, jeritannya berubah menjadi dengungan listrik. Dimas terbangun dengan napas memburu. Dan setiap kali ia membuka matanya, ia selalu mendengar satu suara yang sama, mengalir di udara memanggil namanya. Dimas, tolong aku. Dimas tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruk yang menghantuinya. Sejak insiden di panel listrik, semua yang bekerja di pabrik ini seolah hidup dalam bayangan teror yang tak terlihat. Namun, hanya dirinya yang selalu mendengar suara itu, bisikan yang memanggil namanya. Mimpi buruk yang terus berulang, dan perasaan bahwa setiap langkahnya diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, ia bertekad mencari jawaban. Berdasarkan informasi dari seorang pekerja senior, ada satu orang yang mungkin mengetahui rahasia gelap pabrik ini. Namanya Mbah Karso, mantan teknisi yang pernah bekerja di sini bertahun-tahun lalu sebelum tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dimas mencari alamat yang diberikan, sebuah rumah tua di pinggiran kota yang tampak usang dan hampir roboh. Dengan hati-hati, Hias ngetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tok, 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 tak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Setelah beberapa saat, suara langkah terdengar dari dalam. Pintu berderit terbuka sedikit, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan mata cekung dan wajah yang penuh kerutan. "Kamu siapa?" Suaranya serak dan berat, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berbicara dengan bayangannya sendiri. "Saya Dimas, Pak. Saya kerja di pabrik listrik itu. Saya butuh jawaban," katanya dengan nada mendesak. Mbah Karso menatapnya lama, sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Dimas melangkah masuk, dan segera merasakan hawa dingin yang merayapi tulangnya. Rumah itu hampir kosong. Hanya ada satu kursi reot, meja kayu yang penuh dengan debu, dan beberapa lembar kertas tua yang bertumpuk di sudut ruangan. "Kamu sudah dengar suaranya, ya?" tanya Mbah Karso tiba-tiba. Dimas terkejut. "Bapak tahu soal itu?" Orang tua itu menghela napas panjang, lalu duduk dengan ekspresi berat. "Aku pernah ada di posisimu dulu. Aku tahu betul kutukan yang mengikat." Tempat itu, Dimas merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. "Kutukan? Apa maksudnya?" Mbah Karso menatapnya dengan mata kosong, lalu mulai bercerita. Rahasia gelap pabrik puluhan tahun lalu, ketika pabrik pertama kali berdiri, bisnis mereka nyaris bangkrut. Produksi menurun, mesin-mesin sering rusak, dan kecelakaan kerja terjadi terus-menerus. Para pemilik pabrik dalam keputusasaan mereka mencari bantuan dari seorang dukun sakti. Dukun itu menawarkan sebuah solusi mengerikan, ritual tumbal. Setiap 5 tahun sekali, seseorang harus dikorbankan, kata Mbah Karso dengan suara bergetar. Mereka memilih korban secara acak, biasanya karyawan yang baru atau pekerja yang dianggap tidak penting. Dimas menelan ludah. "Lalu, apa yang mereka lakukan pada korban?" Mbah Karso menatapnya tajam. "Mereka menguncinya di dalam panel listrik utama. Korban akan terpanggang hidup-hidup oleh arus listrik. Tubuhnya meleleh, jiwanya terserap ke dalam sistem kelistrikan pabrik." Dimas merasakan tubuhnya melemas. Semua kejadian aneh di pabrik mulai masuk akal. Suara-suara yang ia dengar, mimpi tentang seseorang yang dibakar dalam panel, dan kematian Pak Sarman yang misterius. "Dan itu tidak akan berhenti," lanjut Mbah Karso. "Setiap 5 tahun, pabrik akan meminta tumbal baru. Kalau tidak, mesinnya akan mogok, listrik akan padam terus-menerus, dan bisnis mereka akan hancur." Dimas menggelengkan kepala menolak mempercayainya. "Tapi, kenapa saya? Kenapa suara itu selalu memanggil saya?" Mbah Karso terdiam lama sebelum akhirnya berkata,
karena giliranmu sudah dekat. Dimas merasakan darahnya membeku. Mereka sudah memilihmu, nak. Suara Mbah Karso semakin lirih. Aku bisa melihatnya di matamu, kau yang berikutnya. Dimas merasakan tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip liar. Angin dingin berhembus, meski jendela dan pintu tertutup rapat. Kemudian terdengar suara, pelan namun jelas. Dimas, waktunya tiba. Jeritan panjang menggema dari dalam panel listrik kecil di sudut ruangan. Dan saat Dimas menoleh, ia melihat sesuatu merangkak keluar dari dalamnya. Sosok hangus, dengan mata kosong dan mulut yang terbuka dalam jeritan abadi. Dimas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah pertemuannya dengan Mbah Karso, ia menyadari satu hal. Ia harus keluar dari pabrik itu sekarang juga. Malam itu, tanpa berpikir panjang, ia mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Tangannya gemetar saat meraih tas kecil yang hanya berisi dompet, ponsel, dan kunci motor. Ia tidak peduli lagi dengan pekerjaan ini. Nyawanya lebih penting. Dimas berlari keluar dari mes karyawan, melangkah cepat menuju gerbang pabrik. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Udara terasa lebih berat. Saat ia semakin dekat ke pintu keluar, langkahnya semakin cepat, jantungnya berdetak kencang. Namun, ketika ia mencapai gerbang dan mendorongnya dengan paksa, ia kembali berdiri di dalam pabrik. Dimas terhuyung mundur, matanya melebar. Apa ini? Bisiknya ketakutan. Ia berbalik dan berlari ke arah gerbang lagi. Namun, saat kakinya melangkah keluar, pemandangan di sekelilingnya berubah secara tiba-tiba. Ia kembali ke titik awal, berdiri di dalam area pabrik. Dimas merasakan kepanikannya memuncak. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tapi keringat dingin sudah membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling, memastikan ini bukan mimpi. Namun segalanya nyata, pabrik ini tidak membiarkannya pergi. Tanda-tanda kematian keesokan harinya. Dimas mulai memperhatikan sesuatu yang semakin membuatnya takut. Para atasan, manajer, dan supervisor pabrik tiba-tiba memperlakukannya dengan berbeda. Biasanya mereka hampir tidak pernah memperhatikan pekerja rendahan seperti dirinya. Namun sekarang, mereka menatapnya dengan tatapan aneh setiap kali ia lewat. Tatapan mereka kosong. Senyum mereka tidak wajar. Seolah mereka tahu sesuatu yang ia tidak ketahui. Bahkan Pak Roni, supervisor yang terkenal galak, menepuk pundaknya sambil berbisik, "Jangan melawan, Dimas. Terima saja takdirmu." Dimas mundur dengan napas tercekat. "Apa maksud Bapak?" Pak Roni hanya tersenyum tipis sebelum berjalan pergi, meninggalkannya dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin menjadi. Namun, teror sesungguhnya belum dimulai. Rudy tewas dengan cara mengerikan malam itu. Pabrik terasa lebih sunyi dari biasanya. Dimas berjalan menuju ruang kontrol, berharap bertemu dengan Rudy untuk membicarakan semua ini. Jika ada satu orang yang bisa membantunya, itu pasti Rudy. Namun, saat ia membuka pintu ruang kontrol, pemandangan di dalam membuatnya langsung membeku. Rudy tergantung di langit-langit, tubuhnya berayun pelan, mulutnya menganga lebar, wajahnya pucat dan membiru. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, terbuka lebar, penuh ketakutan, seolah ia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Di dadanya, terdapat bekas luka bakar berbentuk tangan, seakan ada sesuatu yang telah mencengkeramnya sebelum ia mati. Dimas jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, layar monitor di ruang kontrol menyala sendiri, menampilkan rekaman CCTV dari beberapa jam lalu. Dimas menatap layar itu dengan napas tertahan. Dalam rekaman, terlihat Rudy sedang duduk sendirian di ruang kontrol. Wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Ia tampak gelisah, berkali-kali melihat ke arah panel listrik utama. Lalu, sesuatu terjadi. Lampu mulai berkedip liar. Monitor-monitor menampilkan gambar-gambar aneh, bayangan hitam yang bergerak cepat, wajah-wajah hangus yang muncul sesaat lalu menghilang.
Rudy mulai panik. Ia berdiri, berusaha keluar dari ruang kontrol. Namun, tiba-tiba sesuatu menariknya kembali. Dalam rekaman, terlihat jelas, bayangan hitam muncul dari arah panel listrik, merayap perlahan di lantai sebelum mencengkeram kaki Rudy. Rudy berteriak ketakutan, meronta, berusaha melawan. Namun, bayangan itu semakin kuat. Tangan hitam muncul dari dalam panel, menariknya lebih dekat. Lalu suara jeritan terdengar, sesuatu berbisik di rekaman itu. "Dimas, giliranmu sebentar lagi." Dan seketika, rekaman berakhir. Dimas mundur perlahan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia ingin berlari, berteriak, melarikan diri sejauh mungkin. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara dari dalam panel listrik kembali memanggil namanya. "Dimas, waktunya tiba." Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar langit, menerangi pabrik yang kini terasa lebih mencekam dari biasanya. Dimas duduk di sudut mes karyawan. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang sudah menguasai pikirannya. Ia tahu malam ini adalah waktunya. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Hatinya berdegup kencang, telapak tangannya basah oleh keringat. Kemudian ia mendengar suara itu. "Dimas." Suara lirih yang berasal dari dalam panel listrik. Waktunya tiba. Dimas memejamkan matanya, berusaha mengabaikannya. Namun, tubuhnya mulai terasa aneh. Tangannya gemetar. Kakinya tiba-tiba bergerak sendiri. Ia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya. Tidak. Dimas mencoba menahan dirinya, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat daya tarik yang membawanya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang merayap ke dalam tubuhnya, mengendalikan setiap gerakannya. Langkahnya terseret, perlahan tapi pasti menuju ruang kontrol. Malam begitu sunyi, pabrik seolah menahan napas. Tidak ada seorang pun di sana, hanya suara hujan yang semakin deras, dan suara langkah kaki Dimas yang menggema di koridor pabrik yang gelap. Ketika ia sampai di ruang kontrol, ia melihat panel listrik itu. Pintu besinya sedikit terbuka, seperti sudah menunggunya. Tangannya terangkat sendiri meski ia berusaha menahannya. "Jangan!" teriaknya, tetapi suaranya hanya bergema dalam keheningan. Jari-jarinya mencengkeram tepi pintu panel. Dengan gerakan halus namun pasti, ia menariknya hingga terbuka lebar. Dari dalam panel, hawa panas menyengat keluar, seperti ada api yang berkobar di dalamnya. Dimas bisa melihat sesuatu di dalam. Bayangan manusia dengan kulit yang meleleh, mata hitam yang kosong, dan senyum mengerikan yang menatapnya dari dalam kegelapan. Korban-korban sebelumnya. Mereka semua ada di sana, dan mereka menunggunya. Tiba-tiba, pintu panel menutup dengan keras. Jeritan Dimas menggema di seluruh pabrik. Kematian yang mengerikan begitu pintu panel menutup, tubuh Dimas langsung terasa terbakar dari dalam. Arus listrik dengan tegangan tinggi mengalir ke seluruh tubuhnya, merobek setiap jaringan kulit dan ototnya. Dimas meronta sekuat tenaga, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Darahnya mendidih. Dagingnya mulai terkelupas. Tulangnya terasa seperti meleleh. Jeritannya begitu pilu, menusuk ke setiap sudut pabrik. Di dalam panel, dalam keadaan setengah sadar, ia melihat wajah-wajah korban sebelumnya. Mereka menatapnya. Mereka tersenyum. Lalu dengan suara berbisik mereka berkata, "Kau sekarang bagian dari kami." Dimas ingin menangis, berteriak, memohon ampun. Namun dalam hitungan detik, tubuhnya meledak menjadi abu. Dan pabrik pun kembali sunyi. Pagi itu hujan telah reda. Matahari muncul perlahan, menyinari pabrik tua yang masih berdiri kokoh di tengah area industri yang suram. Tak ada yang berubah, mesin-mesin tetap bekerja seperti biasa. Suara dentuman dan desingan besi memenuhi udara. Para pekerja yang tersisa datang dengan wajah datar, seolah kematian Dimas hanyalah angin lalu. Di papan pengumuman dekat ruang administrasi, sebuah kertas lowongan kerja baru tertempel rapi.
Dibutuhkan karyawan teknisi panel listrik, gaji besar. Segera daftarkan diri Anda. Beberapa orang baru mulai berdatangan, wajah mereka penuh harapan akan pekerjaan baru yang menjanjikan. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di dalam. Mereka tidak tahu bahwa pabrik ini telah menelan banyak nyawa. Bisikan-bisikan dari panel listrik malam harinya, ruang kontrol kembali sunyi. Panel listrik yang beberapa malam lalu menjadi saksi bisu kematian Dimas, masih berdiri di sudut ruangan. Besi pintunya berwarna hitam legam, seperti menyimpan bara api yang masih belum padam. Seorang teknisi baru, Raka, sedang melakukan pengecekan di ruangan itu. Ia baru bekerja di pabrik ini, menggantikan posisi yang dulu ditempati Dimas, sambil mengutak-atik layar monitor. Telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara kecil, sebuah bisikan yang hampir tak terdengar. Raka tersentak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada siapapun di ruangan itu. Namun, ruangan itu benar-benar kosong. Mungkin hanya imajinasinya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu datang lagi. Raka, tolong, panas, gelap. Kini suara itu terdengar lebih jelas, dan suara itu adalah suara Dimas. Jantung Raka berdegup kencang. Ia melangkah mundur, matanya menatap panel listrik yang tertutup rapat. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bayangan hitam samar berkelebat di celah pintu panel. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari dalam panel. Tok, tok, tok. Raka hampir berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Suasana di dalam ruang kontrol menjadi dingin. Ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, sebelum ia sempat pergi, suara dari dalam panel kembali terdengar. Kali ini lebih jelas suara Dimas. Raka, giliranmu sebentar lagi. Dan saat itu juga, listrik di seluruh pabrik padam total. 5 tahun berlalu, pabrik tua itu masih berdiri kokoh, beroperasi tanpa henti, seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang mengerikan. Mesin-mesin masih meraung sepanjang hari, menghasilkan produksi yang terus meningkat. Manajemen perusahaan tetap menjalankan bisnisnya, menggaji karyawan baru, dan menutup rapat semua kejadian yang pernah terjadi. Tidak ada yang membicarakan Dimas lagi. Tidak ada yang membicarakan Rudi. Tidak ada yang mengingat Pak Sarman. Mereka hanyalah bagian dari kecelakaan kerja yang sudah lama terlupakan. Namun panel listrik itu masih ada, dan ia masih lapar. Awal dari sebuah kehancuran Faris, seorang teknisi muda yang baru direkrut, menatap sekeliling ruang kontrol dengan perasaan tidak nyaman. Ini adalah minggu pertamanya bekerja di pabrik ini, dan sejak hari pertama, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rekan-rekan seniornya terlalu pendiam. Setiap kali ia bertanya tentang panel listrik utama, mereka hanya tersenyum tipis, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. "Udah, kerja aja yang bener," kata seorang teknisi tua sambil menepuk pundaknya. "Jangan banyak tanya." Namun, semakin mereka menutup-nutupi sesuatu, semakin besar rasa ingin tahu Faris. Malam itu, saat ia bekerja sendirian di ruang kontrol, ia mulai mendengar sesuatu. Awalnya hanya suara dengungan kecil, lalu suara ketukan tok, tok, tok. Faris menelan ludah. Ia menoleh ke arah panel listrik yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Panel itu sedikit terbuka, jantungnya berdegup kencang. Ia ingat dengan jelas bahwa sebelumnya pintu panel itu tertutup rapat. Namun sekarang, ada celah kecil, cukup untuk membuat hawa panas dari dalamnya keluar dan menyapu wajahnya. Dan di sela-sela suara mesin yang berdengung, ia mendengar sesuatu. Suara yang pelan, bergetar, memanggil namanya, "Faris, panas, gelap." Faris terlonjak mundur, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu. Namun, ruangan itu kosong,
Perlahan, napasnya semakin berat. Ia melangkah mundur, ingin meninggalkan ruangan. Namun sebelum ia bisa mencapai pintu, sesuatu menariknya. Tangannya bergerak sendiri. Langkah kakinya terseret menuju panel listrik. Dan sebelum ia bisa berteriak, pintu panel terbuka dengan sendirinya. Sebuah tangan hangus keluar dari dalamnya, mencengkeram lehernya dengan kuat. Faris meronta, berusaha berteriak, tetapi suara jeritannya lenyap dalam hiruk-pikuk suara mesin. Bayangan-bayangan hitam muncul dari dalam panel, merayap ke seluruh tubuhnya. Dalam detik terakhir sebelum tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan, Faris melihat sesuatu di dalam panel. Wajah-wajah tersenyum. Dimas ada di sana, Rudi ada di sana, Pak Sarman ada di sana. Mereka semua menunggunya. Lalu, pintu panel tertutup dengan keras. Dan malam itu, pabrik tetap beroperasi seperti biasa. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Namun, 5 tahun kemudian, seseorang yang lain akan kembali mendengar bisikan itu. Dan siklus ini tidak akan pernah berakhir.